Penyesalan terbesar adalah ketika kita ingin bahagia melalui versi orang lain. Maka belajarlah kita untuk memulai bahagia melalui versi yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya robbal alamin. Terkadang kita itu menyamaratakan kondisi di setiap manusia. Dan ketika Allah memberikan ujian, maka kita akan menganggap diri kita lah yang paling susah. Nah, buat teman-teman yang saat ini lagi ngalamin ujian jatuh banget, atau ngerasa kok kayaknya hidup saya kurang bahagia ya, kok kenapa saya nggak kayak mereka ya? Kayaknya mereka gampang-gampang aja. Kita udah mulai ngikutin, kita udah mulai nyamain. Nah, balik lagi ya teman-teman. Coba deh kita mulai open minded bahwa banyak banget nikmat Allah yang instan tanpa kita minta doa berlebihan, itu Allah kasih dengan cuma-cuma. Sebagai contoh, mungkin hari ini kita bisa bernafas lega, bisa makan enak meskipun dengan cuma terong digoreng, tempe digoreng. Wah, itu tuh udah sebuah buat Bun Ai kemewahan tersendiri, kekayaan tersendiri. Jadi kalau misalnya kita udah mulai membuka wacana ya, memang benar sih kalau menurut Bun Ai itu ilmu tuh kadang membawa kita pada jasad yang sama tapi dengan jiwa yang berbeda. Bun Ai ngerasainnya sih seperti itu. Bukan berarti Bun Ai banyak ilmunya ya, enggak sama sekali. Tapi setiap menyerap ilmu-ilmu baru, itu Bun Ai kayak melihat dunia itu benar-benar berbeda, teman-teman. Maksudnya apa sih Bun Ai gelap gitu? Enggak, ini curhat dikit ya. Jadi waktu Bun Ai belum ngajar private class atau smart mom class, tapi yang private ya, kan ada smart mom class yang reguler, ada yang private. Nah, kalau private kan kita bikinin budgeting, kita tahu dulu lorong borosnya, baru nanti kita kasih saran dan kritik versi smart mom class. Nah, semenjak ngajak deh tuh kan ngajar private class, itu Bun Ai kayak membuka wacana baru. Bun Ai juga harus belajar lagi karena banyak banget kasus-kasus yang wah ternyata di luar dugaan. Dulu Bun Ai ngerasanya kalau di atas gaji 10 juta aja nih, itu pasti nggak akan kekurangan. Di atas gaji 11 juta, 15 juta itu udah pasti cukup banget. Tapi ternyata Bun Ai bisa bilang bukan gaya hidup ya. Kalau ngomongin gaya hidup tuh seolah-olah orang yang gajinya gede terus nggak bisa nabung, kita bakal bilang gaya hidupnya sih tinggi. Enggak juga. Terkadang tuh tanggungan, terus memang faktor lingkungan, dari psikologinya dia. Nah, itu berpengaruh banget. Makanya ayo kita sama-sama belajar lagi. Bun Ai juga insya Allah terus-terus pengen belajar dari teman-teman semuanya. Karena pastinya setiap ada budgeting baru itu Bun Ai kayak membuka wacana baru. Mungkin sama-sama 250.000 per minggu, tapi pasti penanganannya berbeda tergantung dia tinggal di mana dan juga berapa tanggungannya. Nah, sama kayak hari ini Bun Ai mau ngebahas tentang pemasukan yang income-nya income. Ini ya ampun, gara-gara sariawan belibet mulu ya Bun Ai ya. Pokoknya hajar aja lah mumpung baby Agni tidur ya. Nah, jadi ini income-nya itu 540.000 per minggu. Nah, di sini hati-hati ya buat teman-teman yang income-nya harian, income-nya mingguan, bukan bulanan. Itu kadang-kadang termanipulasi dengan fokus sama anggaran bulanan. Jadi kayak ngerasa ya udah, kalau aku utang 500.000 bisa lah seminggu paling berapa. No, tapi fokuslah pada anggaran mingguan. Karena kalau mikir nanti akan ada sisa dari uang mingguan, itu yang berbahaya. Jadi kalau mau ngambil utang, mau ngambil kewajiban baru, pikirin cukup nggak ya kalau satu minggu aku bayar sekian. Jadi ketika gajinya bulanan, fokus sama bulanan. Ketika gajinya mingguan, fokus sama mingguan. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk kewajibannya kan katanya 1 bulan listrik 150.000, SPP anak 20.000, berasnya itu 270, arisan 360, Pampers 50.000 per 2 minggu. Berarti 1 minggunya 25.000. Nanti kita akan konversikan ke anggaran mingguan ya, teman-teman. Pokoknya kalau yang ngerasa gajinya nih misalnya per 3 bulan, ya udah fokusnya per 3 bulan. Gimana caranya nih 3 bulan dengan misalnya 10 juta cukup, atau misalnya yang gajinya mingguan. Karena kadang-kadang gini, karena dia ngerasa, apalagi yang gajinya harian nih, mohon maaf banget, karena ngerasa besok juga dapat lagi. Pertanyaan Bun Ai, kalau dapat lagi, kalau nggak dapat gimana? Semakin sering kita menerima gaji, maka resikonya itu semakin tinggi. Bun Ai selalu bilang kayak gitu. Kalau yang gajinya bulanan, sehari 2 hari nggak masuk, itu masih
masih full loh teman-teman dapatnya. Sementara kalau gajinya harian, sehari 2 hari mau libur bahkan cuma mau healing, itu bakal ngurangin pendapatannya. Jadi ayo jangan termanipulasi. Kalau gajinya mingguan, selalu berfokus pada mingguan. Pokoknya kalau mau ngambil hutang nih, jangan. Kalau kira-kira seminggu aja aku kurang, gak boleh ngambil hutangan. Meskipun kalau dibagi rata, tenang, seminggunya itu cuma 50.000. Nah itu juga jangan. Kadang kan gitu ya, Bunda aja sering tuh ngeliat cicilan rumah ya, hanya dengan 100.000 per harinya tuh dikit banget. 100.000 per hari kan berarti sebulan 3 juta ya. Jangan ya, kalau cicilan mah dibilang 100.000 per hari, konsisten dia, gak bakalan tuh ya, ada liburnya tuh gak bakalan. Makanya hati-hati banget. Oke, lanjut ya. Dengan budget 540.000 per minggu dengan list kebutuhan, kewajiban yang di-share ke Bun Ai, yaitu listrik 150.000 per bulan. Berarti dalam 1 minggu Bun Ai anggarkan 50.000 ya sayang. Jadi kalau 150.000 per bulan kan seminggunya 50.000 malah lebih nih ya, 50.000 lagi. Nah, di sini untuk arisan 360 berarti seminggunya 90.000. Untuk beras 270, seminggunya 70.000, Pampers 25.000 dan SPP anak 5.000 rupiah. Jadi totalnya 240.000. Nah, dari gaji 540, maka sisa anggarannya 300.000. Nah, ini yang bakal kita kelola. Kalau mau jujur, inilah gaji bersih ya teman-teman. Karena mungkin tadi listrik 150.000 sebulan itu kan bulanan ya. Kalau ini kan Bunda bagi per minggu. Jadi kalau mau ngomongin jujur-jujuran, kita tuh ada gaji bersih, ada gaji kotor. Gaji kotor tuh bukan cuma dikurangi jam sostek atau BPJS dari kantor, tapi dikurangi semua kewajiban. Supaya kita benar-benar bisa berfokus sama sisa gaji yang kita kelola untuk kebutuhan, untuk pertimbangan kalau ngambil hutangan. Kayak gitu pokoknya ya. Nah, di sini untuk sisa anggarannya 300.000, maka Bunda bagi untuk kebutuhan rumah, mungkin kayak minyak, sabun dan sebagainya 50.000 rupiah. Pulsa 15.000, sayuran 100.000 rupiah, jajan 25.000 dan untuk bumbu-bumbu 25.000. Jadi sayuran 100.000 ini nggak termasuk bumbu ya teman-teman. Maka totalnya itu 215.000 rupiah. Nah, di sini ada sisa budget 85.000, langsung aja masuk ke dana tak terduga 50.000. 50.000 ini untuk 1 minggu. Jadi kalau misalnya ada kondangan, ada sumbangan, ada patungan, ini pastiin tidak lebih dari 50.000 per minggu ya. Kalau ternyata lebih gimana Bun Ai, mau nggak mau subsidi silang. Kalau misalnya minggu ini udah over budget, minggu depannya dihemat-hemat kembali. Atau memang masih ada si spare dana 50.000 dari uang listrik yang kita anggarin di setiap minggunya. Nah, di sini ada tabungan lain-lain yaitu 35.000 rupiah. Nanti untuk challenge nabungnya Bunda bakalan jelasin lagi gimana cara untuk nabung pendidikan, nabung Idul Fitri dan juga pajak tahunan. Nah, kalau teman-teman yang hari ini nyaksiin, kira-kira gajinya tuh mingguan, bulanan, harian, atau malah per 3 bulan nih? Coba dong sharing-sharing di kolom komentar. Nah, tapi sambil sharing-sharingnya teman-teman, Bun Ai mau ngucapin terima kasih dulu ya untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Seluruh komentar teman-teman insya Allah nggak pernah lewat Bun Ai bacain satu-satu. Cuma emang Bun Ai belum bisa balas satu-satu teman-teman. Soalnya kadang-kadang, wow, di Depok hujan lagi ya. Langsung kita kebut aja dubbingnya ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau udah buka handphone, jadi di sini kadang-kadang tuh mau balesin komen udah diketik-ketik gitu sama Bun Ai, nggak kekirim. Ya udah deh, Bun Ai jadi bete ya. Ya udah, tapi yang pasti komentarnya teman-teman tuh semuanya Bun Ai balas. Kadang Bun Ai balas juga pakai channel dari Sketsa Bunda. Nah, ini lanjut untuk tabungan lain-lain 35.000 ini kita saving, ini ada 12 kotak. Jadi nanti pembagiannya per 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kita kalau rutin akan ngumpulin 420.000. Nah, untuk 420.000 di 3 bulan pertama, contoh Januari, Februari, Maret, ini bisa dialokasikan untuk pajak tahunan terlebih dahulu ya. Atau mungkin kalau udah mendekati Idul Fitri, boleh Idul Fitri duluan. Nah, yang selanjutnya 3 bulan berikutnya ke pajak tahunan, 3 bulan berikutnya itu ke pendidikan, 3 bulan berikutnya lagi itu bebas.
Pokoknya tuh fokus per 3 bulan, jangan langsung setahun. Misalnya bikinnya kolom kolom-kolom kayak gini 52, nah itu bakalan bete banget. Nah ujung-ujungnya apa? Bakal nggak konsisten. Apalagi ini penghasilannya mingguan teman-teman. Jadi kalau saran dari Bun Ai pokoknya per 3 bulan langsung aja masukin ke sinking fund masing-masing. Nah kayak gitu ya, gimana nih yang gaji mingguan, ada pertanyaan nggak? Atau misalnya aduh Bun Ai aku boros di A, di B, di C. Nah itu kan tinggal disesuaikan aja. Jadi apa yang Bun Ai sajikan tuh bukan kurikulum pasti, cuman kayak contoh aja gitu ya. Nah nanti untuk pengembangannya sendiri teman-teman bisa sesuaikan dengan keadaan, karena pastinya yang namanya teori itu nggak semudah saat prakteknya, makanya pahalanya pasti banyak pas prakteknya. Sama teman-teman, 1000 ilmu gitu ya juga nggak akan menghadiahkan kita pahala apapun kalau kita nggak praktek. Sama kayak budgeting, Bunda bikin teori metode presentase, kekeibo, metode karet gelang, itu nggak bakal efek banget selain teman-teman yang praktek. Jadi ayo semangat, saat ini memang Allah takdirkan gajinya mingguan, ya udah nggak apa-apa, fokus aja sama gajinya mingguan. Jangan pernah berpikir andai aja aku gajinya bulanan, nggak usah. Karena yang sebulan sekali juga belum tentu cukup, bahkan yang per 3 bulan juga belum tentu cukup. Jadi fokus, oke nggak apa-apa, aku gajinya mingguan, insya Allah bismillah pasti bisa. Hati-hati kalau mau ngambil keputusan untuk utangan. Oke, jadi ini aja yang bisa Bunda sharing. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.